Nah, di riwayat yang lain, waktu itu Rasulullah sedang berada di padang Arafah, kata para sahabat. Jadi waktu sedang berada di padang Arafah itu, tiba-tiba Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Jangan duduk bersama kami A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali dipertemukan Allah. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi asbab hidayah dari Allah dan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang beruntung. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Semoga dengan banyak bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak insyaallah. Dalam hidup ini kita pasti sering menemukan masalah di antara kita bersaudara, di antara kita berteman. Ada saja hal-hal yang membuat iblis berhasil, kita jadi rusak pergaulan, kita jadi rusak hubungan kekeluargaan. Nah, disinilah peran agama untuk supaya kita pelajari agar bisa kita meredam ego kita karena mengharapkan pahala yang besar dari Allah. Orang banyak mengatakan, gimana saya mau berhubungan baik dengan dia, dia jahat sama saya. Bagaimana saya mau baik sama adik saya ini? Dia sering merugikan saya. Bagaimana saya mau baik sama tetangga saya? Dia kasar sama saya. Nah, memang ini berat. Kalau kita amalkan apa yang diajarkan Rasulullah, berat. Tapi kalau udah lolos mengamalkannya, maka dada yang sempit akan terasa lapang insya Allah. Jadi pernah ada seorang badui menghadang Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia pegang kendali onta Rasulullah. Jadi dia pas di jalan Rasulullah, dia hadang, dia pegang kekang tali ontanya. Dan memang kalau Rasulullah sudah maklum ya dengan orang-orang badui, mereka memang seperti itu pembawaannya. Nah, jadi dia pegang, dia katakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku apa yang mendekatkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka." Maka kata Rasulullah SAW, "Sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya." Nah, jadi ini pesan Rasulullah yang pertama, supaya kita dekat dengan surga, jauh dari neraka. Sembah Allah, jangan persekutukan dia dengannya. Jadi kalau kita udah nyembah Allah, apapun yang diberikan Allah ke kita, pasti itu yang terbaik. Jangan sampai kita bilang, udah capek saya duha, rezeki saya susah juga, udah rajin saya tahajud, susah juga saya masuk kerja. Tapi kalau misalnya orang yang tidak mempersekutukan Allah, ya Allah, aku beribadah karenamu, terserah mau kau apakan aku. Mau aku rajin ibadah, rezekiku sulit. Mau aku rajin ibadah, badan aku banyak penyakit, terserahmu ya Allah, asal engkau ridho. Nah, ini yang namanya orang yang takut kepada Allah. Kemudian dia menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya ini, kadang banyak juga nih orang-orang Islam. Dia rajin sholat, tapi dia masih suka berbuat kesyirikan. Karena dianggapnya, ya kan minta tolongnya kan kepada Allah. Ini kan hanya perantara saja. Nah, itu yang sering tuh
Akhirnya mereka melakukan hal-hal yang sebenarnya sudah termasuk mempersekutukan Allah. Jangankan kita lagi, Nabi Musa alaihissalam saja pernah kenanya ini. Waktu itu Nabi Musa sakit. Kemudian dia minta ke Allah, ya Allah, saat ini aku sedang sakit. Engkaulah yang penyayang di antara yang penyayang. Allah tunjukkan obatnya kepada Nabi Musa. Wahai Musa, ambil akar tumbuhan itu, rebus, minum airnya. Dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Diambilnya akar tumbuhan yang ditunjukkan Allah itu, kemudian dia rebus, dia minum airnya, sembuh. Beberapa bulan berikutnya Nabi Musa sakit yang sama. Langsung tuh Nabi Musa ngambil akar tumbuhan yang dulu pernah menyembuhkan dia karena izin Allah itu, dia rebus, dia minum airnya, nggak sembuh lagi. Kemudian Nabi Musa berkata kepada Allah, ya Allah, kenapa aku sakit yang sama, minum obat yang sama, dulu sembuh, sekarang tidak? Maka kata Allah, kalau dulu kau mintanya sama aku, kalau sekarang kau menganggap akar tumbuhan itu yang menyembuhkanmu. Nah, jadi dalam berobat pun kita bisa mempersekutukan Allah. Dokter itu yang hebat, udah banyak tuh yang berobat ke sana sembuh. Oh, kalau sakit ini minum ini, udah banyak testimoninya tuh, kadang sampai dilihatin tuh, lihat testimoninya. Tapi kata Rasulullah apa? Kullu da'in dawaun. Semua penyakit itu ada obatnya. Tapi nunggu jodohnya. Kalau dia berjodoh, sembuhlah penyakit itu. Kalau tidak, ya enggak gitu. Kadang apa yang cocok di kita belum tentu cocok buat orang lain. Dulu ada yang suaminya koma 7 tahun. Udah banyak duit habis, suaminya nggak sadar. Dia iseng searching di internet. Ternyata di situ ditunjukkan obat tidur untuk orang koma. Dia beli obat tidur. Kemudian dia apa namanya itu? Dia giling halus, dimasukkan ke infus suaminya. Qadarullah, menjadi ketetapan Allah, sembuh suaminya itu, bangun dari komanya. Nah, dia share itu. Wah, dicoba pula sama orang, suaminya koma juga, dikasihnya obat tidur sekali, suaminya nggak bangun-bangun lagi. Jadi kadang cocok di kita, belum tentu cocok buat orang. Nah itu ya, perintah Rasulullah pertama, sembah Allah, jangan persekutukan. Kemudian yang kedua baru kata Allah, dirikan sholat dan tunaikan zakat. Nah itu yang kedua tuh. Kalau kita udah bertauhid ke Allah, nyembah Allah, nah kita kalau yakin tuh harus kita sholat. Nah, sholat, nah orang sholat harus dia nggak boleh pelit, dia mau sedekah. Kadang kan kita ini berat sebelah, sholat rajin tapi pelit minta ampun. Ada yang lagi pemberi rajin tetapi nggak mau sholat. Nah ini dua-duanya nih nggak boleh dipisah ini. Jadi kalau udah tinggi keyakinan kita kepada Allah, kita memang udah benar-benar menyembah Allah, tidak ada lagi yang kita sembah selain Allah, maka ya kewajiban yang kedua yang untuk mendekatkan kita kepada surga, kata Rasulullah SAW di sini adalah sholat, kemudian zakat. Jadi rajin sholat, rajin memberi. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah apa? Menghubungi kerabat. Nah, lihat tuh. Ini yang kita katakan. Jadi semasalah apapun kita dengan saudara kita, kalau ingin masuk surga jauh dari neraka, kita harus tetap berhubungan baik dengan kerabat kita. Berat kan? Pasti berat lah. Udah nyakitin kita susah dicuekin. Tapi inilah Islam, yang bukan hanya sekedar mengajarkan kita sholat saja. Tapi bagaimana sholat itu mesti dibarengi dengan akhlak yang mulia. Salah satunya adalah menghubungi kerabat. Jadi ingat tuh 3 ya. Kita sembah Allah, jangan persekutukan dengan apapun. Dirikan sholat, tunaikan zakat. 3, menghubungi kerabat. Nah,
Pasti kita yang sudah mendengar sekarang ini berpikir, waduh, aku bertengkar sama si Anu, aku bertengkar sama saudaraku. Ternyata harus berhubungan baik dengan saudara kita. Sholat tadi itu ingat ya, sholat, zakat. Orang sholat, rajin sedekah, kemudian hubungi kerabat. Nah, di riwayat yang lain, waktu itu Rasulullah sedang berada di padang Arafah, kata para sahabat. Jadi waktu sedang berada di padang Arafah itu, tiba-tiba Rasulullah berkata kepada para sahabat, jangan duduk bersama kami orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan. Nah tuh, marah Rasulullah. Jadi kalau ada sekarang di antara kita nih yang memutuskan hubungan kekerabatan, tolong jangan duduk di sini. Jangan duduk bersama kami. Nah, lihat betapa pentingnya menghubungi kerabat. Jadi nggak main-main ini. Nggak boleh duduk bersama Rasulullah. Tiba-tiba ada satu orang yang bangun di belakang Rasulullah sendiri. Dia langsung keluar gitu. Tanpa ngomong langsung keluar. Sahabat juga heran tuh. Keluar satu orang nih. Apa dia marah atau gimana nih? Atau tersinggung atau gimana? Kok tiba-tiba dia langsung keluar? Beberapa lama kemudian dia kembali. Ditanya oleh Rasulullah, mengapa engkau tiba-tiba bangun tadi terus pergi tanpa ngomong? Ketika aku mendengar sabdamu itu ya Rasulullah, aku langsung pergi ke rumah tanteku yang sudah memutuskan hubungan dengan aku. Dia nih, tantenya yang memutus hubungan dengan dia. Cuman karena kata Rasulullah jangan duduk bersama kami orang yang memutuskan hubungan kerabat, dia ingat, waduh berarti aku nggak boleh duduk nih, padahal bukan dia yang memutuskan. Terus kata tante aku tuh, mengapa kau datang? Ganjil kedatangan kamu ini. Maka aku berkata, ya Rasulullah, aku mendengar Rasulullah mengatakan bahwa jangan duduk bersama kami orang yang memutus hubungan kekeluargaan. Makanya aku kemari tante, aku ingin kita berbaikan. Mendengar itu tantenya langsung beristighfar, minta ampun kepada Allah dan juga meminta ampunkan untuk keponakannya. Begitu juga keponakan ini sebaliknya. Jadi itu yang kulakukan ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, bagus, sekarang duduklah bersama kami, karena rahmat Allah tidak akan turun kepada suatu kaum yang jika di antara mereka ada yang memutuskan hubungan kekeluargaan. Nah itu, jadi kadang kenapa pertemuan kita itu tidak mendatangkan rahmat? Kita ngumpul padahal di tempat-tempat yang baik, di masjid, ikut majelis taklim. Nah takutnya ada di antara kita itu yang putus hubungan kekeluargaan, putus hubungan kekerabatan, sehingga rahmat Allah tidak turun kepada kita. Disebabkan ada di antara kita yang memutuskan hubungan kekeluargaan. Nah dari sini maju lagi nih tadi kan, menghubungi kerabat kata Rasulullah, ternyata tidak main-main. Rahmat Allah tidak akan turun. Jadi jika ada nih kaum muslimin muslimat yang saat ini sedang bermasalah sama saudaranya, cepatlah hubungi. Nanti sia-sia dong, sholat kita rajin, zakat kita rajin, tapi rahmat Allah nggak turun sama kita. Kita duduk juga tidak mendatangkan ketenangan jiwa, padahal udah di tempat-tempat yang baik kita duduk. Jadi redam ego kita. Ini gunanya kita belajar agama, supaya hilang perasaan-perasaan yang tidak baik. Semua kita lakukan karena Allah. Walaupun itu berat, tapi aku lakukan karena Allah. Allah dan Rasulullah yang memerintahkannya. Dalam sebuah kisah, nah ini ada kisah nyata. Ada seorang yang kaya raya berangkat haji. Sebelum dia berangkat haji, dia menitipkan uang, padahal masih di Mekah juga nih, cuman dia mau melaksanakan ibadah haji. Dia punya uang, dan jumlah uangnya ini dalam riwayat ini tidak sedikit, 10.000 dinar. 10.000 dinar, 1 dinar 3.500.000-an sekarang.
Udah berapa miliar sebetulnya mungkin dia titip kan. Dan dia menitipkan ini bukan kepada orang sembarangan, orang yang memang dianggap soleh, yang bisa dipercaya untuk menitipkan barang dan uang. Jadi setelah dia selesai menunaikan ibadah haji, tentu dia pergi ke rumah orang yang tempat dia menitipkan uang. Begitu sampai di sana, langkah kagetnya dia, ternyata tempat dia menitipkan uang yang orang soleh tadi ini sudah meninggal dunia, dan tidak ada satupun ahli warisnya yang tahu di mana dia menyimpan uang tersebut. Begitulah dia merahasiakan amanah orang kepadanya. Akhirnya dia punya apalah cara gitu, dia temui seorang alim di Mekah, diceritakannya lah tentang uangnya itu. Orang alim ini ngomong, nah nanti coba, ini ijtihad saya nih, kata orang alim ini, air zam-zam itu kan kalau kita minum sesuai niat kita dikabulkan oleh Allah. Kalau untuk kasus yang ini, coba aja nanti di sepertiga malam, pergi kamu ke sumur zam-zam, panggil nama temanmu yang kau titipi uang itu di bibir sumurnya. Jika temanmu orang baik, orang soleh, termasuk ahli surga, pasti dia akan menjawab panggilanmu itu. Kemudian tanyakan aja kepadanya. Nanti kalau udah dengar suaranya, tanyakan aja kepada dia tentang uang kamu yang kamu titipkan kepadanya. Nah, semangat dia nih. Nah, balik lagi nih uang akun ini, orang alim yang ngomong nih. Dia pergi pada akhir malam. Begitu dia sampai ke bibir sumur zam-zam, dia panggil nama kawannya itu. Berulang-ulang dia panggil, nggak nongol-nongol tuh suaranya. Ah, ini mungkin memang nggak bisa nih gitu. Dia pergi lagi ke orang alim tersebut, diceritakannya, udah saya panggil-panggil, nggak keluar suaranya. Kaget orang alim ini sambil dia beristirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apakah temanmu itu termasuk golongan ahli neraka ya? Kau bilang dia orang soleh. Jika memang demikian yang kamu katakan, coba kamu ke Yaman. Di sana ada sumur yang namanya sumur Barohud. Rasulullah mengatakan bahwa sumur Barohud itu adalah bibir dari neraka Jahanam. Coba datangi di sepertiga malam akhir, panggil nama temanmu di sana. Wah, karena uangnya jumlahnya besar, berangkat dia ke Yaman. Begitu sampai di sumur Barohud di sepertiga malam terakhir, dia panggil nama kawannya yang dia titipin uang itu. Hai Fulan. Baru sekali panggilan, tiba-tiba terdengar jawaban dari dalam sumur. Hilang rasa takut. Kenapa? Karena duit lumayan banyak gitu, dititipinnya itu. Jadi uang bisa menghilangkan rasa takut juga ternyata. Banyak fungsi uangnya. Orang kaya yang menitipkan uang ini prihatin sebetulnya dengan keadaan kawan yang dia titipin uang ini. Tapi yang ditanyanya pertama adalah di mana kau menyimpan uangku. Itulah bukan kekhawatirannya terhadap nasib kawannya, tidak. Tapi yang ditanyanya dulu adalah uang dia. Di mana kau menyimpan uang aku? Terdengar dari sumur itu, aku menyimpan uangmu di sini dan di sini, di dalam rumahku. Pergi katakan kepada anak-anakku, kalau kau tepat menunjukkan pasti mereka akan percaya kepadamu dan kau akan mendapatkan uangmu kembali. Setelah dia mendengar itu, baru dia bertanya, bagaimana bisa engkau tergolong sebagai ahli neraka? Kenapa suaramu keluar dari sini? Orang itu bercerita, aku mempunyai seorang saudari perempuan yang miskin. Lama kami tidak saling bertegur sapa sampai aku meninggal. Dan inilah yang menyebabkan aku tergolong ahli neraka. Jika kau mau menolongku, datangilah saudariku tersebut, mintakan maaf kepadanya. Ceritakan kepadanya bagaimana keadaanku sekarang ini, yang merasakan siksaan karena putus silaturahim dengannya. Nah, tuh, orang baik, orang yang dianggap soleh, ternyata dia punya saudari perempuan yang fakir, yang sudah lama tidak bertegur sapa. Akhirnya ruh dia tidak diterima di sisi Allah. Apalagi yang mau kita keraskan hati kita sekarang? Masih mau kita mengeraskan hati untuk tidak berbaik kita kepada karib kerabat kita? Janganlah, berbuat baiklah kita.
tenggelamkan ego-ego kita itu. Dipaksa memang, ya memang harus dipaksa, kalau enggak ya gimana. Terkadang memang la ikrah fiddin, tidak ada paksaan terhadap agama ini. Yang tidak dipaksa, cuman kita yang udah Islam, yang udah beriman, untuk hal-hal baik kadang memang harus dipaksakan. Itu tuh ayat, jangan memaksa orang masuk Islam. Memaksa orang nggak boleh, tapi kalau kita yang udah Islam, memaksakan diri untuk mengenal Islam, itu boleh. Nah, lihat, kadang memang kita bersaudara, beradik kakak, gitu. Sering terkecil-kecil hati lah, masalah uang. Orang yang saudara yang kaya selalu menganggap adiknya yang miskin ini menyusahkan, gitu. Padahal kadang itulah ujian Allah. Kita ini ada yang kaya, ada yang miskin, supaya orang kaya bantu yang miskin. Orang miskin juga berarti untuk orang kaya. Kalau sempat orang kaya semua, siapa yang mau kerja lagi kan? Jadi semua ini diset Allah supaya kita saling melengkapi. Nah, itu yang harus kita ketahui. Kemudian lagi, kita sering mungkin mendengar hadis bahwa bersilaturahmi, bersedekah itu memanjangkan umur, memurahkan rezeki, dan ini memang terjadi. Di Arab ada seorang laki-laki kaya yang mengalami sakit. Udah kemana-mana dia pergi, namun kesembuhan tak kunjung datang. Belum juga sembuh-sembuh, udah cukup usaha dia. Di saat dia merasa putus asa dengan penyakit yang dideritanya ini, datang dokter-dokter di Mekah mengatakan, ada satu orang dokter yang cukup mumpuni dalam bidang ini, cuman dia di Cina. Kalau mau berangkatlah ke sana. Nah, akhirnya karena dia cukup berharta, dia berangkat. Sampai dia ke Cina, dia akhirnya ketemu sama dokternya, dan ternyata dia divonis kanker hati stadium akhir, dan umur tidak panjang lagi. Kalau kata dokter tuh, kalau tidak segera dioperasi, mungkin 2 hari lagi dia akan meninggal dunia. Mendengar hal itu, karena dia seorang muslim, dia tidak kaget, dan dia tidak menolak operasi. Namun dia minta kepada dokter itu, saya pulang dulu ke Arab, saya ingin silaturahmi dulu sebentar dengan seluruh keluarga saya. Dia pulang. Apa yang dilakukannya? Menjelang dia operasi yang katanya umurnya tinggal 2 hari itu, dia silaturahmi kepada keluarganya, dia pergi ke rumah sanak saudaranya, teman, sahabat, semua orang yang pernah dia kenal, dia datangi semuanya. Dia kunjungi satu persatu hingga semua mendapatkan jatah untuk didatangi. Di setiap orang yang dia datangi, dia berpesan, jika tidak, maka 2 hari lagi aku ini bisa meninggal dunia. Makanya aku harus lakukan ini, aku harus berjumpa dengan kalian. Setelah itu, semua kawan-kawannya mendoakan ya. Itu enak ya. Jadi banyak yang mendoakan nih. Waktu dia mau pulang, sampai di bandara, dia udah pamitan nih sama keluarga, kawan-kawannya semua yang pernah dia kenal. Dia mau berangkat nih, sampai di bandara, dia lihat ada seorang ibu-ibu tua yang mengais sisa makanan di kotak sampah. Sedih dia melihatnya. Dia tengok ibu itu mengumpulkan tulang, ada daging-daging sisa yang nempel-nempel di tulang. Ditanya oleh bapak ini, Bu, itu kan udah jadi sampah, jangan dimakan. Kata ibu ini, saya kalau bawa makanan seperti ini seperti pesta di rumah rasanya Tuan. Jadi nggak apa-apa, saya udah biasa kok seperti ini. Mengetahui itu, bapak yang mau pergi berobat ke Cina ini, karena pesawat masih belum berangkat, bergegas dia masuk ke dalam swalayan, kemudian dia katakan kepada kasir itu, berapa harga daging 1 kilo? Sekian real. Saya bayar untuk 1 tahun. Setiap kali kamu melihat ibu ini, kasih dia. Ibu buang dulu sampah-sampah yang ibu kumpulkan tadi. Ini sekarang ibu pokoknya dapat dalam setiap kali ibu kemari dapat 1 kilo daging, itu selama 1 tahun. Hitung aja nanti. Nah, tuh. Jadi dia bersilaturahmi sekaligus bersedekah, dan tepat sasaran sedekahnya.
Kemudian ibu ini berdoa, ya Allah, semoga engkau berikan bapak ini rezeki yang cukup, diberikan umur yang panjang, kesehatan, keselamatan, dan limpahkanlah segala kebaikan untuknya. Mendengar doa ibu tadi, semangat hidup orang ini jadi bangkit dia. Tubuhnya menjadi tidak lemas lagi dan dia pamit. Begitu dia tiba di Cina, ia segera menemui dokter untuk melakukan operasi. Tapi sebelum dioperasi kan diperiksa dulu tuh. Begitu diperiksa, keajaiban di sana datang. Terkejut dokter ini, ternyata kanker hati bapak ini sembuh total. Ini aneh tapi ini nyata, kata dokter ini. Anda dinyatakan sembuh total dari penyakit kanker hati ini, kata dokter itu. Lihat bagaimana kuasa Allah ingin memperlihatkan kepada kita. Di saat kita mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, disitulah terjadi keajaiban besar. Jadi silaturahmi, kemudian dia bersedekah, menyenangkan hati orang, itu kan besar amalannya. Nah, di sini kita tahu bahwa kedudukan bersilaturahmi ini sangat besar. Jadi makanya kalau orang memutus hubungan silaturahim itu ya susah amalnya diterima oleh Allah. Lihat bagaimana kalau kita, apa sih hadiahnya dari Allah kalau kita mau memaafkan kesalahan orang, walaupun kita sebetulnya udah sakit hati. Mari kita dengarkan di sini. Rasulullah pernah berkumpul dengan para sahabat. Di tengah perbincangan dengan sahabat itu, tiba-tiba Rasulullah tertawa ringan. Cuman tertawa itu sampai terlihat giginya. Tertawa ringan. Kalau tertawa terbabak, langit-langit yang kelihatan. Setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena dia berada dekat Rasulullah, dia bertanya, ya Rasulullah, apa yang membuat engkau tertawa? Kemudian kata Rasulullah, aku diberitahu malaikat bahwa pada hari kiamat nanti ada dua orang yang duduk bersimpuh menundukkan kepala di hadapan Allah. Ini dua orang bersimpuh duduk di hadapan Allah menundukkan kepala. Yang salah seorang yang menunduk ini mengadu kepada Allah tapi tidak berani mendongakkan kepala. Ya Rabb, ambilkan kebaikan dari orang ini untukku, karena ia pernah berbuat zalim kepadaku. Ini itu hati-hati ya, menzalimi orang, hati-hati. Karena ini dosanya besar, balasannya pedih. Jadi ngadu dia pernah menzalimi saya nih, ya Allah, tolong ambil kebaikannya untuk saya. Kemudian apa kata Allah? Bagaimana mungkin aku mengambil kebaikan dari saudaramu ini? Ini saudaranya nih. Karena tidak ada kebaikan dalam dirinya. Gimana aku mau mengambilkan, kata Allah, kebaikan dalam dirinya, sementara di dirinya ini tidak ada kebaikan. Kalau begitu ya Allah, biarlah dosa-dosaku dipikul olehnya. Jadi kalau memang tidak ada kebaikan, pikulkanlah dosa-dosaku kepadanya. Kata sahabat, sampai di sini Rasulullah berkaca-kaca matanya. Rasulullah tidak mampu menahan tetesan air matanya. Beliau menangis. Lalu beliau berkata, hari itu adalah hari yang begitu mencekam, di mana setiap manusia ingin agar ada orang lain yang memikul dosa-dosanya. Wahayanya nih, kalau kita zalimin orang kan besok gitu, kebaikan dia pindah ke kita, dosa yang tersisa dipikulin lagi kepada dia. Setelah itu apa kata Rasulullah? Lalu Allah berkata kepada orang yang mengadu tadi, coba kau angkat kepalamu. Dia kan nunduk tuh. Pas diangkatnya kepalanya, ditanya oleh Allah, apa yang kau lihat di depanmu? Aku melihat istana-istana yang terbuat dari emas, ya Allah, dengan singgasana yang terbuat dari emas dan perak bertahtakan intan berlian. Gimana tuh indahnya tuh istana itu. Istana yang terbuat dari emas, kemudian singgasana yang terbuat dari emas dan perak bertahtakan intan dan berlian lagi. Siapa sih yang paling kaya di muka bumi ini yang punya istana kayak gini dari emas gitu? Akhirnya dia bertanya kepada Allah, ya Allah, istana-istana itu untuk nabi yang mana ya Allah? Ini pasti untuk nabi nih menurut dia.
Atau mungkin untuk orang yang benar seperti apa ya Allah? Ataukah untuk para syuhada ya Allah? Allah berkata, istana itu diberikan kepada orang yang mampu membayar harganya. Jadi ternyata bukan untuk para nabi, bukan untuk para siddiqin, bukan pula untuk para orang-orang yang mati syahid. Akhirnya dia bertanya, siapakah orang yang mampu membayar harganya itu ya Allah? Allah berfirman, engkau pun mampu membayar harganya. Heran dia, kok saya mampu ya Allah untuk membayarnya? Bagaimana cara saya membayarnya? Maka kata Allah, kau maafkan saudaramu yang duduk di sebelahmu, yang kau adukan kezalimannya kepadaku. Dengan cara itu kau bisa mendapatkan istana itu. Langsung dia berkata, kata Rasulullah, ya Rabb, kini aku memaafkan saudaraku ini. Dahsyat tak tuh? Jadi siapa yang mau maafkan dapat istana emas nanti di surga. Atau orang bilang, Ustaz macam tahulah surga. Inilah guna kita beriman itu, meyakini apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau begitu kata Allah, sekarang gandeng tangan saudaramu itu, ajak dia masuk surga bersamamu. Kita maafin dia, dia pun untung jadinya, dia pun terbantu jadinya. Tapi dengan syarat kita tulus memaafkan dia. Nah, tulus memaafkan dia, ambillah istana, gandeng saudaramu itu, bawa dia masuk ke dalam. Setelah Rasulullah menceritakan ini, apa kata Rasulullah? Bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya kalian saling berdamai dan memaafkan. Sesungguhnya Allah mendamaikan persoalan yang terjadi di antara kaum muslimin. Makanya kita harus saling berdamai, saling memaafkan. Besar kan yang akan kita dapatkan, makanya jangan keras-keras hati kita. Kemudian Rasulullah juga pernah menceritakan kepada para sahabat, nanti di padang mahsyar ada seorang hamba yang diadili oleh Allah. Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk menimbang seluruh amalnya selama dia hidup di dunia ini. Ternyata kata Rasulullah, hamba ini hampir tidak memiliki amal kebaikan. Bahkan ia cenderung banyak melakukan dosa. Ingat ya, pasti timbang ternyata banyak dosa daripada kebaikannya. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat, cari amal kebaikannya selama dia di dunia. Malaikat pun menemukan satu kebaikan dari hamba tersebut. Udah dicari-cari, udah dikorek-korek, ketemu satu. Apa yang satu itu? Dia selalu memaafkan kesalahan orang lain, tidak pendendam rupanya. Jadi dia banyak dosanya, tapi ini satu kelebihannya, dia suka memaafkan kesalahan orang lain. Malaikat ini bercerita kepada Allah, hambamu ini ya Allah lapang dada. Jika dia dihina dan disakiti orang lain, nggak ambil hati dia. Nah, dia nggak berajuk. Kemudian apalagi kata malaikat, hambamu ini selalu memaafkan kesalahan orang-orang yang telah menzoliminya, dan dia doakan kebaikan untuk orang itu. Nah cuma itu ternyata kebaikan dia. Dosa lebih banyak, kebaikan cuma itu, lapang dada jika dihina dan disakiti orang, kemudian memaafkan kesalahan orang, dan dia doakan kebaikan kepada orang yang menzoliminya. Kemudian apa kata Allah kepada para malaikat? Masukkan hambaku ini ke surga, karena aku telah memaafkan semua dosa-dosanya sebagaimana ia telah memaafkan semua kesalahan saudaranya. Nah nih, ingat nih. Jadi ingat, kalau kita mau dimaafkan Allah, mau diampuni Allah dosa-dosa kita, maafkan kesalahan orang. Itu syaratnya, kita maafkan kesalahan orang. Jangan dendam. Biar lapang dada kita ini. Dihina, direndahkan. Kita yang milih, mau sedih ya sedih. Kalau justru malah itu menjadi cambuk dan motivasi bagi kita, kan jadi bagus jadinya. Kadang kita ini butuh hinaan orang, kita butuh dikritik orang. Karena sebetulnya itu baik semuanya untuk kita. Kalau dalam Islam, hinaan orang baik untuk kita, kritikan orang baik untuk kita. Jika benar apa yang dihinakan dia, kita bisa berubah. Jika tidak benar, kebaikan dia yang pindah ke kita. Kan enak kan? Jadi nggak ada masalah. Begitulah adilnya Allah kepada seorang hamba. Dia beri balasan sesuai dengan jenis amal. Kita ikhlas memaafkan kesalahan orang lain, Allah juga ikhlas memaafkan kesalahan kita.
Kemudian lagi, apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis? Inti hadis itu adalah tidak akan sempurna iman seseorang sampai ia menyambung silaturahim kepada yang memutuskannya. Ia memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepadanya. Bayangin dulu waktu kita susah dia nggak pernah beri kita. Sekarang kita kaya, nah malah kita memberi dia. Nah, kalau orang kan dendam tuh, awas kau tengok kau ya, kaya aku besok akan aku tolong kau. Tapi rupanya Islam mengajarkan ya kalau orang tuh susah kita bantu. Kemudian dia berbuat baik kepada orang yang tidak pernah berbuat baik kepadanya, sampai ia bisa memaafkan orang yang telah menghinanya. Nah, jadi di sini terlihat betapa besar amalan silaturahim dan memaafkan kesalahan orang lain. Nah, mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.